Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adaman nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini, amin. Surah An-Nisa ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah oleh kalian, ikhtabiru, ujilah oleh kalian, al yatama, akan anak-anak yatim, qoblal bulughi fi dinihim, qoblal bulughi, sebelum baligh. Apanya yang diuji? Fi dinihim, tentang agama mereka. Wa tasarrufihim fi amwalihim, ahwalihim, dan tasarufnya mereka pada keadaan-keadaan mereka. Hatta idza balagun nikah, sehingga apabila mereka telah sampai ke nikah, apabila mereka telah sampai ke nikah. Apa makna sampai ke nikah? Artinya soru ahlan lahu, mereka sudah jadi ahli untuk nikah. Soru, mereka telah jadi, ahlan, ahli, lahu, untuk nikah. Kapan seseorang sudah ahli untuk nikah, sudah boleh nikah? Bil ihtilami, dengan mimpi. Yang sudah mimpi boleh nikah. Atau bisinni, dengan usia. Dengan usia. Berapa usia boleh nikah, pantas untuk nikah? Wahwa, dan dia adalah istiqmalu khamsa asrata sana, sempurna 15 tahun menurut Imam Syafi'i. Ada yang udah 15? Belum ada. Fa'in anastum, anastum artinya absartum, maka jika kalian melihat, minhum, dari mereka, rusda. Pernah kita dengar dan kita fikih, syarat seseorang bermuamalah itu harus rasyid. Nah, apa arti rasyid? Solahan fi dinihim wa malihim, layak menjaga agama mereka dan harta mereka. Solahan, layak, pantas, pandai,
dalam agama mereka dan harta mereka. Itu dianggap rasyid. Kalau sudah rasyid, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah oleh kalian kepada mereka anak yatim akan harta-harta mereka. Ketika seseorang meninggal dunia lalu meninggalkan anak dan harta, anak yang ditinggalkan belum pandai mengelola harta karena masih belum balik, maka harta akan diurus oleh satu, qayyimul yatim, orang yang bertanggung jawab dengan anak yatim. Yang kedua, wasi, orang yang ditunjuk oleh mendiang orang tuanya. Tiga, oleh keluarga dekat secara independen, saya yang bertanggung jawab dengan harta dia. Itu disebut dengan wali. Nah, apabila wali, qayyimul yatim, wasi, mengelola harta anak yatim, maka sebelum anak yatim ini balik, dia dikasih ujian-ujian, bukan tiap hari tapi kadang kali sebulan. Apa yang diuji? Agamanya. Agamanya diuji, ditanya kepadanya perkara-perkara agama. Kapan ditanya itu? Sebelum usia balik. Jadi belajar agama itu sebelum usia balik, baru boleh nikah 15 tahun. Antum aja 15 baru mulai belajar, masa mau nikah langsung? Nanti tambah 15 lagi, 30. Kapan diuji? Sebelum balik. Kalau diujinya sebelum balik, berarti belajarnya jauh sebelumnya. Agamanya diuji, seperti seorang anak yang diuji oleh ibunya. Di tengah malam, wahai anakku, tambahkan air ke susu itu biar banyak. Apa kata anaknya? Nanti tahu Umar, dihukum kita. Kata ibunya, Umar dah tidur malam-malam begini. Tapi Tuhannya Umar tidak tidur. Nah, itu nama diuji. Bukan ibunya ngajak curang, itu cerita diplesetkan itu. Bukan ibunya ngajak anaknya curang, tidak. Tapi ibunya nguji agama anaknya. Terdengarlah lesennya Umar di luar, ternyata mantap agama anak ini. Akhirnya dilamar untuk menjadi istri anaknya. Siapa? Sayyidina Qasim atau Salim, antara dua itulah. Tapi bukan Sayyidina Abdullah bin Umar. 6. Itu yang disebut dengan uji agama. Kemudian uji harta bagaimana? Uji harta, kalaulah ayahnya itu developer, maka walinya nguji, kira-kira menurut kamu berapa nilai bangunan ini? Paling 20.000 Pak. Nah, enggak pandai dia itu. Nah, jadi diuji dia tentang harta sesuai dengan keahlian ayahnya. Ayahnya kemarin mendiang ayahnya, kerjanya apa? Kerjanya apa? Ini kok kecil suaranya? Gigi tikus saya kabarnya. Allah, bismillah, Allah, bismillah, bismillah, malah mati. Nih, hah? Allah, bismillah, Allah, 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 bismillah.
Allah, bismillah. Kalau ayahnya pedagang, maka dia diuji dengan perdagangan. Kira-kira kalau kita beli ini barang satu dus harganya sekian, berapa harga jualnya nih? Nanti diuji namanya. Dibagi dia, sibuk dia kardus berapa fak isinya, satu fak berapa buah isinya, dibagi dapat modal 1.301. Terjualah 1.350. Nggak pandai ini dagang mati. Dikira nggak ada ongkos minyak. Misal 50, ya 1.300 berarti 1.600 atau 1.500. Nah, atau 17.500. Seperti hal yang diberitahukan oleh Imam Syafi'i kepada putranya. Wahai ayah, saya di pasar dibilang oleh orang-orang ngambil untung terlalu banyak. Emang kenapa kamu? Saya ditanya oleh orang tersebut, berapa ini modal kain? Saya bilang modalnya 70 dirham. Berapa kamu jual? 100 dirham. Kata orang banyak kali ambil untung 30 dirham. Tapi di situ dia kan nggak tahu ada biaya perawatan, ada biaya pengiriman, ada biaya penjemputan. Kata Imam Syafi'i, berarti biaya-biaya itu semua masukkan ke modal. Biaya kain belinya berapa, ongkos kirimnya berapa, kemudian biaya penjemputannya berapa, tambahkan. Akhirnya jadi 850. Salah. Tadi berapa? 70. Dijual 100. Berarti nilainya sudah menjadi 850 karena ada biaya-biaya 150. Itulah yang namanya modal. Jadi harga tambah biaya jadi modal. Jadi ketika ditanya berapa modalnya, 850. Jualnya berapa? 1.000. Itu kan wajar. Wajar. Nah, itu Imam Syafi'i mengajar anaknya dagang. Karena anaknya yang tahu modal harga barang doang. Padahal modal itu bukan harga barang doang. Masuk biaya-biaya semuanya itu adalah modal. Nah, itu cara dalam mengujinya. Kalau kamu dapati mereka sudah pintar, agama tidak bisa diotak-atik, kemudian harta pandai dia pelihara, tahu yang untung, tahu yang rugi, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah kepada mereka harta mereka. Kapan diserahkan? Setelah baligh dan rasyid. Wala ta'kuluha, dan jangan kalian makan akannya harta, ayyuhal awliya, wahai para wali, israfan, hal keadaan berlebihan, bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Israfan bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Itu irabnya untuk hal. Hati-hati di tafsir itu. Jangan satukan semuanya. Bighairi haqqin halin, dengan tanpa hak yang tunai. Pusing antum cari artinya itu. Bighairi haqqin itu terjemahan daripada israfan. Hal itu menjelaskan tentang i'rab israfan. Di Quran ada tafsirnya enggak? Nah, lihat Qurannya doang. Jadi israfan itu artinya hal keadaan tanpa hak. Wa bidaran. Bidaran artinya mubadirin. Hal keadaan kamu bersegera illa infaqiha, kepada menginfakkannya harta, makhafatan karena takut,
ayyakbaru, bahwa mereka besar, rusda, hal keadaan rasyid. Kata dia, anak yatim yang kita kelola ini usianya sudah 14,5 nih, 14,5 tahun. Berarti tinggal setengah tahun lagi kita bisa membelanjakan hartanya. Kalau begitu kita beli stok makanan untuk setahun, beli minyak goreng untuk setahun, beli susu untuk setahun, beli sarden untuk setahun. Nanti ketika dia sudah balik, nah tuh harta kamu masih sisa tuh, gula ada, susu ada, sarden ada. Nah kira-kira ambillah. Nah itu yang ditunggu-tunggu. Nah, itu maknanya dia bergegas menginfakkan harta anak yatim, takut nanti habis masanya dia nggak bisa belanjakan lagi. Dibelilah barang-barang yang tidak dibutuhkan dalam waktu itu. Itu juga dianggap sebagai kezaliman. Fayalzamukum taslimuha ilaihim, kalau dia sudah besar dalam keadaan rasyid, maka wajib terhadap kalian menyerahkannya harta kepada mereka. Wa man kana minal awliya'i ghaniyan falyasta'fif, dan siapa saja yang ada ia dari para wali-wali yatim itu orang kaya, falyasta'fif, maka hendaklah dia menjaga diri. Hendaklah dia menjaga diri, artinya ya'ifu an malil yatim, dia menjaga diri dari harta anak yatim, wa yamtani'u min aklihi, dan dia menahan diri dari memakannya. Wa man kana faqiran, dan siapa saja yang ada ia itu fakir, falyakul, maka hendaklah ia memakan, minhu darinya harta anak yatim, bil ma'ruf, dengan cara wajar. Berapa kadar kewajaran? Bi qadri ujrati amali, sesuai dengan kadar upah kerjanya. Kalau sekiranya paman yang mengolah harta daripada anak yatim tersebut orangnya kaya, maka biaya hidup sang paman itu dari harta sendiri, jangan diambil dari harta anak yatim. Uang yang dibelanjakan hanya khusus untuk anak yatim saja. Tapi apabila paman yang ngelola itu miskin juga, maka dia boleh numpang makan dengan harta anak yatimnya. Hanya dia yang boleh numpang makan. Nah, ini anaknya numpang makan juga, keluarganya numpang makan juga, tamunya numpang makan juga. Nggak boleh, itu hukumnya haram. Kata paman itu, harusnya saya bisa bekerja, tapi kurang waktu kerja saya karena ngurus si anak yatim. Pertama ngantarkan ke sekolah, kemudian ambil sore, antar pagi, ambil sore, antar ke TPA, ambil lagi. Maka yang boleh diambil oleh paman itu adalah biaya ojek standar. Itu maknanya upah misil. Kalau anak kecil itu masih kecil sekali, harusnya istrinya bisa bantu kerja, sekarang tidak mandikan dua anak, maka istrinya boleh diambilkan di harta anak yatim, gaji baby sister. Nah, begitu kira-kira makna dari kalimat falyakul minhu bil ma'ruf,
hendaklah dia makan dari harta anak yatim itu dengan cara wajar, maksudnya kadar upah kerja dia. Kalau dia tidak mampu. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Maka apabila kalian telah serahkan, dafa'tum, telah kalian serahkan, ilaihim, kepada mereka. Mereka artinya ilal yatama, kepada anak yatim. Apa yang diserahkan? Maf'ul bih, akan harta benda mereka. Fa ashhidu alaihim, maka persaksikanlah oleh kalian atas mereka. Persaksikanlah oleh kalian atas mereka. Apa makna persaksikan? Yes. Apa makna persaksikan? Hah? Apa? Diperlihatkan sama anak yatim. Sama siapa diperlihatkan? Ya, kalau menyerahkan harta sama mereka tentu dilihat. Bagaimana dia nerima nggak lihat? Disuruh pejami matanya. Apa mana persaksikan? Dipanggil laki-laki yang adil yang menjadi saksi bahwasanya saya si fulan telah menyerahkan harta keponakan saya pada tanggal 36 bulan Januari. Serahkan harta. Takutnya nanti ketika anak ini sudah dewasa, datang pihak ketiga, datang pihak keempat, dia katakan, tuh paman kamu tuh nggak jujur itu. Paman kamu tuh tidak jujur, banyak harta benda yang dia simpan, yang nggak diserahkan. Akhirnya putus hubungan antara paman dan keponakan. Akhirnya dipanggil, atau pamannya dituntut di pengadilan. Sampai di pengadilan, Pak Hakim, saya tuntut paman saya. Kekayaan bapak saya banyak ditinggalkan, saya terima hanya sekian. Atau dikatakan saya nggak pernah terima kekayaan setelah saya balik. Pamannya bilang, sudah Pak Hakim, mana saksi kamu? Nggak ada. Bayar. Kalau nggak ada saksi, bayar. Atau disuruh keponakannya itu bersumpah. Mau juga dia bersumpah misalnya, maka pamannya bayar 2 kali. Maka ketika sudah balik, harta mau diserahkan, aset peninggalan ayahnya mau diserahkan, panggillah 2 laki-laki yang adil sebagai saksi atas penyerahan tersebut. Kalau pada hari ini, di samping saksi yang adil secara syariat, juga perlu penyerahan di notaris. Hari ini notaris, paling enggak ada surat perjanjian, materai 10.000, materai 6.000 enggak ada lagi. 6. Fa ashidu alaihim annahum taslamuha, sesungguhnya mereka tasallamuha, mereka telah menerima akannya harta. Annahum tasallamuha, sesungguhnya mereka telah menerima akannya harta. Wa baritum, dan kalian telah bebas. Kalian telah bebas dari tanggung jawab. Untuk apa dipanggil saksi? Li'alla yaqa'a ikhtilafun, supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya tidak terjadi perselisihan. Kalaulah terjadi nanti perselisihan, fatarji'u ilal bayyinah,
maka kembalilah kalian, maka kalian bisa kembali kepada saksi tersebut. Fatarji'u, maka kalian kembali kepada saksi. Haza amrun irsyad, ini adalah perintah arahan, ini adalah perintah saran. Artinya tidak wajib kalau menyerahkan harta anak yatim, tidak wajib pakai saksi. Itu hanya amrun irsyad, hanya saran dari Allah untuk mengantisipasi supaya tidak ada pertengkaran. Tapi kalau hanya yang diserahkan itu cuma jam tangan kuno, nggak perlulah pakai saksi. Nanti dia minta lagi, kasih lagi yang kuno, panggil saksi lah. Kita nitip sama kawan sendal jepit, tak dilihatin supaya nggak hilang. Kita mau ambil, kata dia panggil saksi dulu, baru mau saya serahkan. Itu buang-buang waktu lah sendal jepit pakai saksi. Kalaupun nggak diserahkan, nggak akan dibawa ke pengadilan. Nah, maka di sini amrun irsyad. Kalau kita rasa-rasa khawatir, kan anak yatim itu hidup bersama kita sekian tahun namanya, bisa mengetahui wataknya. Kadang-kadang sudah dikasih bilang belum juga. Kadang tadi bilang sudah jajan, katanya masih belum juga. Nah, padahal ngomong sama kawan-kawannya, ngomong sama bibi-bibi dia yang lain, dia nggak kasih jajan pergi sekolah, padahal kasih jajan. Nah, ini tahu nih wataknya. Nih, kalau nanti saya serahkan hartanya sama dia, jangan-jangan watak kecilnya itu muncul, entah katanya belum diserahkan. Jangankan hal yang seperti itu sekali saja terjadi, itu sudah menjadi ingatan yang kuat. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, apa kisah Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf ditempatkan di rumah bibinya, sudah masanya untuk dibawa, tapi bibinya nggak pengen berpisah dari Nabi Yusuf. Akhirnya diikatkan di pinggang Nabi Yusuf sabuk Nabi Ishak. Diikatkan di situ. Lihat, tertuduh dia mencuri. Ada bibinya cek kerja. Ketika saudaranya dibawa ke Mesir, ditipu daya mencuri, dibikin cerita kayak mencuri, apa jawaban saudara-saudara yang lain? Iyalah, dia mencuri, memang keturunan mencuri. Saudaranya dulu juga mencuri, dia mencuri juga sekarang. Itu baru saudara, hubungannya jauh, kecil dan dewasa, beda orang. Itu bisa dihubungkan begitu. Quran mengutip cerita seperti itu. Kira-kira kalau dari kecil ada anak-anak kita lihat sering bohong, dan waktu dia dewasa nanti bisa diketahui kadang-kadang muncul bohongnya itu. Nah, karena kita tahu dengan anak yatim itu bagaimana sikapnya waktu kecil, sering membantah perkara yang terjadi. Kalau begitu adanya, sebaiknya kita cari saksi untuk penyerahan harta. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah, batu zaidah tidak diterjemahkan, cukuplah Allah hasiba, yang hafizan li'amali khalqihi, yang menjaga bagi amal-amal makhluknya. Itu mana hasiba, yang menghitung, artinya yang menjaga bagi amal-amal makhluknya dan yang memperhitungkan mereka. Titik. Nazala, ayat berikut turun, raddan, karena menolak, lamma kana alal jahiliyah, tatkala, maaf salah, raddan lima kana,
bukan lama, 5. Hil jahiliyah, di atasnya lah orang-orang jahiliyah. Artinya sesuatu yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Apa itu? Min bayaniyah, dari adami taurithin nisa wasigar, tidak ada hak mewarisi bagi wanita dan anak-anak. Itu hukum yang berlaku di jahiliyah. Anak-anak yang belum balik tidak punya hak warisan terhadap harta yang ditinggalkan oleh maurusnya, mewarisnya. Begitu juga wanita tidak punya hak mewarisi. Bahkan yang lebih sadisnya jahiliyah itu adalah wanita yang ditinggalkan itu justru diwarisi. Nah, kalau ayahnya meninggal, itu anaknya sibuk merebutkan warisan. Di antara warisan yang diperebutkan adalah ibunya. Ibunya diperebutkan. Bukan untuk dibawa ke rumahnya, untuk dikhidmat, untuk dilayani, tapi untuk dinikahi. Nah, ini warisan ayah nih. Lama saya lihat ibu cantik nih. Begitu mereka tuh. Itu yang namanya jahiliyah. Bodoh kan? Ya bodoh sekali pemikirannya, maka disebut jahiliyah. Nah, pemikiran yang keterbelakang. Masa emak diwarisi? Nah, turunlah ayat membantah hal tersebut. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, bagi laki-laki, baik anak-anak statusnya ataupun akribah, karib kerabat, nasibun, itu ada jatah, hadzun, ada jatah, mimma tarakal walidani, dari sesuatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, dan sesuatu yang ditinggalkan oleh aqrabun, karib kerabat, al-mutawaffawna, yang telah meninggal mereka. Walin nisa'i, bagi wanita-wanita, nasibun, juga ada jatah, ada bahagiannya, mimma tarakal walidan, dari sesuatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, dan akrabun, karib kerabat. Misalnya saudara laki-lakinya meninggal, saudari perempuan dapat jatah juga. Mimma qalla minhu aw kathur, dari sesuatu yang sedikit darinya. Mimma qalla minhu, dari sesuatu yang sedikit darinya, artinya harta, aw kathura, atau banyak. Ja'alahu Allahu nasiban mafruḍa, menjadikan akannya harta peninggalan oleh Allah bahagian yang sudah ditetapkan kadarnya. Nasiban mafruḍa, bagian yang ditetapkan kadarnya. Maqtu'an, sudah ditentukan, bitaslimihi ilaihim, dengan menyerahkannya bagian kepada mereka. Jadi ada nasibah mafruḍah. Maka di Minangkabau yang menjadi kekhawatiran adalah ketika wanita-wanita daripada almarhum atau almarhumah, mereka bertindak untuk tidak mau membagi harta warisan. Ini kezaliman yang terjadi. Kita tidak bicara tentang harta pusako tinggi. Pusako tinggi sudah selesai babnya, gak usah dibagi, gak usah dibahas. Kenapa? Karena itu adalah wakaf bersyarat dari nenek moyang. Di kata yang membuat sawah dulu,
yang mana ruko, menggali yang menggalung, membuat sawah, membuat perumahan yang merambah, apa bahasanya itu, yang membuka lahan pertama sekali dari suku Piliang misalnya, dari suku Caniago, dari suku Sikumbang, dari suku Jambak. Jambak itu jambu atau naira rambut? Dari nenek moyangnya dulu itu mereka buat lahan, lalu mereka katakan, ini yang kita kelola sawah, ladang, perumahan, kita berikan kepada keturunan kita yang perempuan. Nggak boleh dijual, nggak boleh, pokoknya nggak boleh diambil oleh siapa saja, harus diwarisi dari perempuan ke perempuan. Itu namanya wakaf bersyarat. Kenapa diwariskan kepada perempuan? Karena Ranah Minang termasuk suku yang menghormati perempuan. Perempuan tuh nggak boleh keluar dari rumah. Yang datang ke rumah itu laki-laki. Kalau sekiranya lakinya minggat, minggatlah. Kenapa? Anak kami ada rumah, ada sawah, ada ladang, tinggal tunggu laki baru. Dia punya modal. Kalau laki-laki, ngapa dipikirin? Laki-laki kareh jantan, dia pergi merantau, pergi kampung orang lain cari. Jangan mengharap harta pusaka. Kalau itu pembahasannya udah kelar, nggak ada masalah. Yang masalah hari ini adalah ketika anak keturunan seseorang ngotot harta warisan ayah ibunya tidak dibagi, padahal itu bukan pusako tinggi, itu adalah pusako rendah. Artinya hasil pencarian kedua orang tua. Tapi karena perempuan dikuasai dia, nggak boleh dijual. Apa yang terjadi? Kalau nggak boleh dijual, akhirnya saudara laki-lakinya nggak dapat jatah. Meninggal saudara laki-lakinya, harta juga nggak dibagi. Berarti di harta yang dia tempati yang tidak dibagi itu ada jatah saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya meninggal, ada jatah anak saudara laki-lakinya. Anak saudara laki-lakinya meninggal, ada jatah pada cucu saudara laki-lakinya. Maka keturunan dari perempuan ini sampai ke bawah ini bakalan memakan harta haram. Nah, kenapa ada hak orang di situ? Nggak mau dibagi. Karena kami perempuan yang warisi. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tuanya. Kenapa anak tidak diajar agama? Kalau diajar agama tentu mau dibagi. Karena nggak diajar agama, ngotot mewarisi harta semua. Itu kasus yang terjadi. 6. Itu bahayanya. Sangat bahaya sekali. Memakan harta orang lain. Orang lain itu adalah karib kerabat sendiri. 6. Romanto aman? Tanya sama ibu, ini harta pusaka tinggi atau rendah? Ini udah dibagi atau belum? Sama ayah jangan ditanya, nggak tahu dia. 6. Wa idza hadaral kismata, apabila menghadiri akan pembagian, lil miras, pembagian bagi harta warisan, ulul kurba. Ulul kurba artinya zuwul kurba, orang yang ada hubungan karib kerabat, mimma la yaris, dari orang yang tidak mewarisi. Dia ada hubungan darah
dengan yang meninggal, ada hubungan kekerabatan dengan yang meninggal, tapi dia tidak termasuk ahli waris. Coba sebutkan ini. Siapa karib kerabat yang tidak mewarisi? Hah? Kemenakan yang mana? Anak. Anak perempuan dari saudari perempuan, anak perempuan dari saudari, anak perempuan dan saudara laki-laki dapat apa enggak? Tidak. Kemudian anak laki-laki dari saudari perempuan, kemudian istri paman, kemudian suami bibi, kemudian saudari nenek, istri kakek. Ada karib kerabat kita yang termasuk sepupu. Dia hubungan karib kerabat dengan kita, tapi nggak ada hak waris. Hadir ketika bagi harta. Hadir ketika bagi harta. Dan juga hadir anak yatim waktu itu. Dan juga hadir fakir miskin. Farzukuhum minhu. Berilah rezeki oleh kalian akan mereka-mereka yang hadir tersebut, minhu darinya harta warisan, syai'an qoblal qismah, sedikit sebelum dibagi. Sedikit sebelum dibagi. Nah, tentu kita sulit untuk mengerti ini. Kenapa? Enggak pernah menghadiri, enggak pernah terjadi hal yang seperti ini. Orang-orang yang kuat keluarganya dengan agama, ini terjadi. Setelah selesai meninggal orang yang meninggal, maka berkumpullah ahli waris semuanya. Apa berkumpul? Untuk menghitung hutang piutang yang ditinggalkan, untuk menghitung aset yang ditinggalkan. Dipanggillah tukang nilai aset. Setelah dinilai asetnya di mana, ditotal. Setelah ditotal sekian harta yang dapat. Kemudian dihitung ahli waris, suaminya, istrinya, fulan, dihitung, bagi jatah semuanya. Nah, ketika malam pembagian harta tersebut, tentu bukan hanya ahli waris yang hadir, bahkan keluarga-keluarga dekat yang bukan ahli waris juga hadir. Tetangga-tetangga hadir dengarnya ada pembagian harta warisan. Nah, ketika itu dilihatlah, kamu bagi berapa yang bukan ahli waris, catat namanya, diamplopin sedikit. Nah, bagi dia dulu. Nih, selesai. Dapat dikit-dikit. Nah, yang dapat jatah mafruḍah, itu yang ahli waris tadi. Itu dapat jatah dia. Nggak tahu dia. Anak dapat jatah. Satu anak perempuan dapat. Satu orang anak perempuan dapat setengah dari harta kekayaan. Nah, dua orang anak perempuan dapat 2/3 dari harta kekayaan. Satu bapa mendapat 1/6 kalau mayat meninggalkan anak. Saudara laki-laki dapat. Jadi asobah kalau tidak ada asobah. Saudara laki-laki mana ada jatahnya? Asobah dia. Faraid. Dah apa? Dah udah faraid? Belum? Sudah?
Sudah belum? Ini bilang belum. Hah? Belum belajar? Belum dihafal. Oke, besok hafalan ya. Yang dapat setengah berapa, seperempat berapa, seperapan berapa, sepertiga, 23, seperenam. Asobah laki-laki, asobah yang terdekat, yaitu warisan laki-laki. Khair. Wa qulu, katakan oleh kalian, ayyuhal aulia, wahai para wali, lahum, kepada mereka, idza kanal warasatu sigara, apabila adalah ahli waris masih kecil-kecil, qaulam ma'rufa, perkataan yang bagus, jamila, perkataan yang bagus. Apa maksud perkataan yang bagus? Bi an ta'taziru ilaihim, dengan bahwa kalian minta uzur, minta maaf, ilaihim, kepada mereka, sesungguhnya kalian la tamlikunahu, kalian belum bisa memilikinya harta. Wa annahu lis-sighar, sesungguhnya harta bagi yang kecil-kecil. Haza, menurut satu pendapat itu sudah mansukh. Menurut pendapat kedua tidak, ayat itu belum mansukh. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa itu tidak mansukh. Akan tetapi tahawunun nas fi tarkihi, menganggap enteng oleh manusia di dalam meninggalkannya. Meninggalkannya, mengatakan perkara ma'ruf. Wa alaihi, berdasarkan pendapat yang kedua tersebut, maka dia perintah, hukumnya sunnah. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, itu adalah perintah sunnah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu perintah wajib. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, katakan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Walaupun harta akan dibagi, tapi kalian yang kecil-kecil nggak bisa nerima hari ini. Tidak bisa nerima hari ini, kalian sabar nunggu sampai baligh. Titik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaklah khawatir, liyakhaf, hendaklah khawatir, alal yatama, atas anak yatim, alladzina, oleh orang-orang, lau taraku, jikalau mereka meninggalkan, jikalau mereka meninggalkan, maksudnya kalau sudah ditinggalkan apalagi yang dikhawatirkan. Maka disarah qarabu ayat suruku, mereka hampir bahwa mereka meninggalkan. Hendaklah khawatir oleh orang-orang yang mereka hampir meninggalkan, min khalfihim, dari setelah mereka, dari belakang mereka, dari setelah mereka, maksudnya ba'da mautihim, setelah meninggalnya mereka, dzurriyyatan di'afa, akan meninggalkan keturunan yang lemah,
auladan sigara, anak-anak yang masih kecil-kecil. Ini sebahagian penafsiran. Ada juga yang menafsirkan lain-lain. Mantap pula caranya itu. Hendaklah seseorang khawatir kalau sampai meninggalkan generasi yang lemah ekonominya, lemah akidahnya. Itu mantap cara Ustaz nih. Dia caranya bukan auladan sigara, makna pada zuriatan di'afa, keturunan yang lemah, artinya anak yang masih kecil-kecil. Jadi sebagai ayah, sebagai ibu, ini menjadi beban pemikiran, menjadi kekhawatiran kalau meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Nah, ini saya rasa kekhawatiran itu ada bagi setiap orang tua. Dia sakit, sesama nih, masuk orang ICU, anak saya masih kecil-kecil. Gitu. Ada kekhawatiran itu. Tapi kalau tinggalkan anak berjenggot semuanya, mati dah. Jadi mana tersampang hidup dia, ada kayak batang ubi. Itu yang kecil-kecil mana? Perlu dikhawatirkan. Khaufu alaihim, mereka khawatir terhadap mereka. Mereka, ayah ibu, khawatir terhadap mereka anak yang kecil-kecil. Apa yang dikhawatirkan? Dia tersia-sia. Nah, tersia-sia, terombang-ambing. Azan maghrib sudah berkumandang, dia belum mandi. Belum mandi. Hari dah menunjukkan jam 9 pagi, belum sarapan. Ini yang dikhawatirkan. Malam sudah mulai gelap, keluarga di rumah nggak ada, dia sama adik-adiknya saja. Itu yang dikhawatirkan. Fayattaqullaha, solusinya bagaimana? Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tentang urusan anak yatim. Itu solusinya. Bukan solusinya, ini kan saya sakit-sakitan, saya nggak mau menikah lah. Anak saya kecil lahir sama mati pula. Maka solusi yang Allah berikan sesuai dengan solusi yang Allah berikan. Ilyas pikiran lagi, saya menikah sekarang lah. Lama-lama entah anak saya kecil-kecil, salah kesimpulan lagi. Jangan buat solusi sendiri. Solusi Allah. Falyattaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tentang urusan anak yatim. Kalau setiap umat takut kepada Allah tentang urusan anak yatim, maka tidak akan ada anak yatim yang terlantar. Wal ya'tu ilaihim ma yuhibbun, hendaklah kalian perlakukan kepada mereka anak yatim. Salah, hendaklah mereka perlakukan, bukan kalian. Hendaklah mereka perlakukan kepada mereka anak yatim sesuatu yang mereka ingin bahwa diperlakukan dengan keturunan mereka dari setelah mereka. Nah, itu solusinya. Jadi orang-orang yang khawatir meninggal dunia, meninggalkan keturunan yang kecil-kecil, akan hidup sia-sia dan disia-siakan, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dengan cara memperhatikan anak yatim yang ada di sekitar kita, sebagaimana kita ingin nanti kalau kita meninggal, keturunan kita diperlakukan seperti itu. Bisa dipahami?
Dengan kita melayani anak yatim dan kita memperlakukan baik kepada anak yatim seperti kita pengen anak kita diperlakukan, maka Allah akan memberikan ganti. Kalaupun kita meninggal dunia meninggalkan keturunan yang kecil-kecil, Allah akan cari pengganti-pengganti yang akan melayani anak kita seperti kita telah melayani anak yatim ketika hidup. Itu selesainya. Bisa dipahami? Berarti setiap orang punya prinsip, punya semangat untuk melayani anak yatim. Wal yaqulu, hendaklah mereka mengatakan lil mayyit, bagi yang meninggal dunia, qaulan sadida, perkataan yang benar. Mayyit bukan orang mati, orang mau mati. Kalau orang dah mati, bagaimana dikatakan lagi? Hendaklah mereka berkata kepada mayyit, artinya orang mau mati, perkataan yang benar. Apa maksud perkataan yang benar? Ayya'muruhu ayyatasaddaqa biduni thuluthih. Dengan bahwa mereka memerintahkan kepadanya orang yang mau mati, kepadanya orang yang sakit-sakitan dalam sakaratil maut, untuk bersedekah kurang dari sepertiganya harta. Bersedekah kurang dari sepertiga harta. Ada orang sedang sakaratil maut, dia bilang sama kawannya, saya nyesal udah banyak dosa. Tebuslah dosa kamu itu. Mana caranya? Sumbangkan setengah kekayaanmu ke saya. Itu ambil kesempatan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat, ya ketika Fathul Makkah, nama beliau siapa? Ya Rasulullah, saya punya harta yang banyak, saya cuma punya satu putri, bolehkah saya berusia dengan setengah harta saya? Tidak boleh. Bolehkah saya berusia dengan seperempat harta saya? Bukan seperempat. Bolehkah saya berusia dengan seluruh harta saya? Nabi bilang tidak boleh. Bagaimana dengan setengahnya? Enggak boleh. Bagaimana dengan sepertiganya? Nabi bilang sepertiga boleh. Wa thulutsu katsir, sepertiga itu pun sudah banyak. Kamu tinggalkan keturunan kamu dalam keadaan cukup, itu jauh lebih baik daripada kamu menyumbangkan semua kekayaanmu. Itu kekhawatiran sahabat. Itu pesan yang Nabi ajarkan kepada orang sakarat, bukan mendorong untuk menyumbangkan hartanya semuanya, tapi memerintahkan dia, wasiat itu jangan lebih daripada sepertiga, paling enggak kurang dari sepertiga. Wa yada'ul baqiya liwarasatihi, dan ia meninggalkan sisa sepertiga untuk ahli warisnya. Wa la yatsrukuhum alatan, dan dia tidak membiarkan mereka anak yatim, mereka ahli waris dalam keadaan miskin. Jangan sampai membiarkan ahli waris dalam keadaan miskin. Kalau mau menyumbangkan harta semuanya, waktu sehat walafiat, waktu sakit nggak boleh lagi. Bahkan bukan dalam waktu sakit, di atas perahu yang terancam mati, kena gelombang di tengah laut, pada saat itu orang itu tidak boleh berwasiat lebih pada sepertiga harta. Pada saat itu dia tidak boleh bersedekah lebih pada sepertiga hartanya. Kenapa? Karena ketika seseorang dalam keadaan sakaratil maut, waktu sudah mau mati, dia katakan hadza li fulan, hadza li fulan, ini harta saya infakkan untuk fulan, ini harta saya infakkan untuk fulan.
tanpa dia katakan diinfakkan untuk fulan, itu harta sudah menjadi harta itu akan diwarisi oleh ahli warisnya. Syukur kalau ahli waris itu anak istrinya. Yang dengki itu muncul kalau ahli waris itu saudara. Anak nggak ada, istri nggak ada, ayah nggak ada, ahli warisnya saudara kandungnya tunggal lagi. Oh, apa dia buat? Sedekah dan semua. Itu kedengkian. Enggak boleh kamu sedekah semua. 1/3 boleh. 2/3 untuk saudaramu. Saudara saya mana? Saudara kamu yang satu tuh, yang enggak pernah jenguk saya waktu sakit tuh. Iya, dia dapat. Nah, semuanya untuk dia itu. Nah, maka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sakit tidak boleh diinfakkan lebih daripada 1/3. Itu mana wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka katakan perkataan yang benar. Ini menurut syarah tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli atau Jalaluddin As-Sayuti. Tapi kalau antum dengar di markas lain lagi. Kalau orang dakwah yang mensarah ayat ini lain lagi. Itu mau dengar sarahnya? Ini markas sarah. Hendaklah khawatir oleh orang-orang yang meninggal dunia. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah akidah. Generasi yang tidak tahu Allah. Generasi yang tahu cuman makan minum, main hura-hura. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Katakanlah kata-kata yang baik. Apa kata-kata yang baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Maka harus dakwah supaya mendapatkan keturunan yang kuat iman yakinnya. Ke sana dibawa. Itu porsi dakwah. Saya tidak mengatakan salah, tapi tidak cocok dengan tafsir ini. Mungkin tafsir yang lain cocok. Nah, kalau nggak cocok dengan tafsir ini, jangan sampaikan sebelum baca tafsirnya. Cari di mana tafsir itu ada itu. Kalau udah jumpa tafsirnya, baru sampaikan. Kalau tidak, Nabi SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yi fa asaba fa huwa akhta." Siapa yang berkata di Quran dengan pendapatnya, tepat perkataannya, tetap dia salah. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkomentar tentang ayat Quran dengan pendapatnya, hendaklah dia siapkan tempat di neraka. Khalas. Jadi yang mengutip ayat Quran lalu syarah. Khutbah Jumat, ambil Quran terjemahan, buka Al-Maidah. Khutbah kita pada hari ini Al-Maidah ayat 23. Lepas itu dia baca terjemahannya, lalu dia ngomong. Nanti Pak Khatib masuk neraka begitu. Harus tahu dasar tafsirnya apa. Dia berbaik penafsirannya di sini. Qaulan sadida artinya shawaba. Apa maksudnya? Perintahkan kepada orang yang sakaratil maut tersebut jangan sampai menginfakkan hartanya lebih dari 1/3. Biarkan sisanya untuk ahli waris. Jangan sampai ahli waris ditinggalkan dalam keadaan miskin. Titik. Kalau sekiranya buku teori tidak bisa seseorang jadi pameteri, nah, dalam membedah buku teori hanya dengan modal baca. Kita mau belajar teori memperbaiki jam dinding, teori memperbaiki handphone saja,
dengan panduan bukunya. Ini bukunya lengkap nih, bahasa Indonesia. Semua baut-bautnya pakai bahasa Indonesia. Ada gambar-gambarnya di situ. Antum baca, sampaikan. Maka prakteknya 90% rusak handphonenya. 99%. Kalau sekiranya seorang pilot tidak bisa jadi pilot dengan hanya baca buku panduan pilot. Saya dah tamat 7 buku pilot. Oke, dah tamat, silakan bawa pesawat. Gak ada yang berani naik. 9 buku pilot dia baca, nggak bisa jadi pilot. Nah, sekarang dia baca Quran, dia komentar sendiri. Dikira agama lebih gampang pada pilot apa? Pilot itu hanya kecelakaan di dunia, agama kecelakaan dunia akhirat. Kalau kamu asal ngomong dalam mengulas ayat Al-Quran Al-Karim. Kalau begitu, serahkan kepada ahlinya. Mau menyampaikan tafsir, baca kitab tafsir. Mau menyampaikan hukum, baca kitab fikih. Mau mensarah hadis, beli kitab sarah hadis dan bacanya, beli doang. Mau menyampaikan tasawuf, baca kitab tasawuf. Jadi kita tidak menyampaikan pendapat kita, hanya menyampaikan pendapat ulama. Halas, selesai. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta benda anak yatim, zulma secara zalim, bighairi hak dengan tanpa hak, seperti yang kita bahas kemarin, yang memakan harta anak yatim, di antaranya dalam bentuk apa? Ibu-ibu yang punya anak yatim, lalu anak yatimnya mendapatkan sumbangan-sumbangan dari masjid, dari pengurus yatim, 2 juta, 3 juta, timbangan THR, lebaran, masuk sekolah dan sebagainya. Sementara uang itu dipakai oleh maknya untuk makan minum. Itu termasuk memakan harta anak yatim. Kadang mak bapaknya meninggal, anak yatim ini tinggal sama bibinya, sama pamannya. Jadi seluruh sumbangan yatim masuk ke paman sama bibinya. Paman sama bibi seenaknya yang menggunakan harta itu. Baju anaknya situ juga. Selama ini anak ini kan hidup sama kita, masa nggak boleh kita ambil hartanya? Sekali-sekali lah kita dapat nih. Itu kasus yang tadi tengah masyarakat dianggap enteng. Kenapa? Karena menganggap anak yatim itu keponakannya. Karena dia menganggap anak yatim itu anaknya. Anak saya atas saya lah. Beda kalau dia anak yatim dan dia mendapatkan sumbangan yatim, ibunya nggak boleh makan. Nah, kecuali ibunya dalam keadaan susah payah, seperti yang dikatakan tadi, fal yakul bil ma'ruf, makan yang cara baik. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanya saja yang mereka makan di dalam perut-perut mereka, artinya maliha, memenuhinya perut, naran dengan api. Berarti sama saja dia memenuhi perutnya dengan api. Kenapa api yang dimakankan makanan? Li'annahu ya'ulu ilaiha, karena dia akan pergi ke api itu, karena dia akan kembali ke api, karena dia akan jadi api. Wa sayaslawna sa'ira, dan selagi atau akan, dan mereka akan sampai sa'ira, ke neraka sa'ir. Sayaslawna itu 2 qiraat, boleh dengan bina fa'il,
boleh dengan mina maf'ul. Maknanya apa? Yadkhulun, mereka akan masuk ke neraka sa'ir. Sa'ir itu maknanya adalah naran syadidatan, neraka yang sangat panas. Yahtarikuna fiha, mereka akan terbakar di dalamnya neraka sa'ir. Mereka akan terbakar di dalamnya neraka sa'ir. Yusikumullahu fi auladikum, berpesan kepada kalian oleh Allah. Yusikum, berpesan kepada kalian. Pesan bukan hanya pesan untuk didengar atau pesan-pesan sunnah, tapi tafsir di pesan itu adalah ya'murukum, Allah perintahkan kalian, berarti perintah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal pada perintah adalah wajib. Ya'murukum, memerintahkan akan kalian oleh Allah, fi sya'ni auladikum, dalam hal anak-anak kalian. Fi sya'ni auladikum, dalam hal anak-anak kalian. Bima yuzkaru, dengan sesuatu yang akan disebutkan di depan. Apa pesan Allah? Apa perintah Allah kepada bapa terhadap anak-anaknya, anak orang tua terhadap anak-anaknya? Lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki dari mereka anak-anak seperti hadzi, nasibi, bagian unsayain, dua wanita. Bagi laki-laki seperti bagian dua wanita, berarti laki-laki dapat dua kali lipat wanita. Itu jatah laki-laki, dua kali lipat jatah wanita. Idza jatama'ata ma'ahu, apabila berkumpul kedua-duanya wanita bersamanya laki-laki. Apabila terkumpul dua wanita bersamanya satu laki-laki. Terkumpul dua wanita bersama satu laki-laki, berapa orang semuanya Galang? 3 orang. Falahu nisful mal, maka baginya anak laki-laki setengah harta ayah, setengah harta warisan. Baginya laki-laki setengah harta warisan, dan bagi keduanya anak wanita setengah juga. Bagi kedua-duanya anak wanita setengah. Kalau dua anak wanita dapat setengah, satunya dapat apa, Ilyas? Kalau dua anak wanita dapat setengah harta, kalau dia satu orang dia dapat berapa? Seperempat. Nah, setengah dibagi dua berapa? Setengah bagi dua berapa? Seperempat. Setengah bagi dua 1/1 lah. Setengah bagi dua kok 1/1. 1/1 ya 1. Tamat sedih kan? Alhamdulillah. Naam. Fa in kana ma'ahu wahidah. Nah, ini siap-siapkan nih besok ini ahli waris. Fa in kana ma'ahu wahidah, maka jika ada bersamanya satu anak laki-laki,
wahidatun, satu anak wanita. Bersama anak laki-laki itu satu anak wanita. Falahas sulus walahus sulusan. Maka baginya satu anak wanita sepertiga, dan baginya anak laki-laki 2/3. Itu kalau ahli warisnya cuma anak itu doang, yang lain nggak ada. Jadi seseorang meninggal dunia meninggalkan 2 anak, satu anak laki-laki, satu anak wanita. Anak laki-laki dapat berapa, Ilyas? Nabil? Berapa itu? Seseorang meninggal dunia, dia tinggalkan warisan 100%. Dia meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak wanita. Satu anak laki-laki dapat berapa? 2/3. Satu anak wanita dapat 1/3. Caranya adalah harta dibagi per kepala. Tapi teman SD, teman SMP, berapa SMP? Sekolah sampai berapa? Sampai mana? Mas SD yang semondok. Oke lah. Seseorang meninggal dunia, dia tinggalkan 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki. 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Berapa jatah satu anak laki-laki? Berapa? 2/9. 2/9. Ayat tahu caranya? Hitung per kepala. Oke. 3 anak perempuan berapa kepalanya? 3. 3 anak laki-laki berapa kepalanya? 6. 6 tambah 3 berapa? 9. Ya, 9 harta dibagi 9. Anak perempuan karena satu kepala ya 1/9. Anak laki-laki satu kepalanya ada satu anak laki-laki ada 2 kepala, maka 2/9. Itu rumus faraid, gampang kan? 6. Betul, gampang. Ulang lagi. Zahra, terpikir. Seseorang meninggal dunia meninggalkan 5 anak perempuan, 4 anak laki-laki. Berapa jatah anak laki-laki? 5 anak perempuan, 4 anak laki-laki. Berapa jatah anak laki-laki? Berapa? 2/13. Sudah betul kepalanya? 5 tambah 8, 13. Nah, per laki 2/13. Wa in farada, jika dia berdiri sendiri. Anak laki-laki, cuman dia aja sendiri. Anak laki-laki aja sendiri, yang lain tidak ada. Hadzal mala, maka dia akan mengambil habis semua harta. Titik. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini, maka jika adalah mereka siapa? Kunna, mereka siapa?
anak-anak ai anak-anak nisaan faqat, wanita-wanita saja. Kalau ahli warisnya hanya anak-anak wanita saja, nggak ada anak laki-laki daripada pewaris, faqasnataini, lebih dari dua. Lebih dari dua. Kalau menurut paham faraid bukan lebih dari dua, dua lebih. Dua, tiga dan lebih. Falahunna sulusa ma tarak, maka baginya anak perempuan dua orang atau lebih, 2/3 harta yang ditinggalkan. Sulusa ma tarakal mayyit, 2/3 harta yang ditinggalkan oleh mayat. Wa kazas natani, itu. Begitu juga 2 orang anak perempuan. Li'annahu li ukhtaini bi qawlihi, karena sesungguhnya 2/3 bagi 2 saudarinya, dan firman Allah, falahumas sulusani mimma tarak, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Fahuma aula, maka keduanya 2 orang anak perempuan lebih aula. Nah, di sini lahir hukum fikih, hukum faraid. Di kitab faraid yang kita baca, orang-orang yang mendapatkan warisan 2/3 diantaranya adalah 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 orang saudari perempuan atau lebih. Kalau kita lihat di ayatnya langsung, itu tidak menunjukkan 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Kenapa? Karena bunyi ayatnya begini, fa in kunna nisa'an fawqasnataini, kalau anak perempuan itu lebih dari 2. Lebih dari 2 berapa? 3, 4, 2 masuk nggak? Nggak masuk. Kalau anak perempuan lebih dari 2, anak perempuan yang lebih dari 2 itu dapat 2/3. Kalau 2 anak perempuan berapa? 2/3 juga. Mana dalilnya? Dalilnya adalah qiyas aulawi. Di mana letak qiyas aulawinya? Pada ayat yang lain, falahuma sulusani mimma tarak, maka bagi keduanya saudari perempuan dapat 2/3. Kalau 2 saudari perempuan dapat 2/3, apakah 2 anak perempuan enggak layak dapat 2/3? Layak enggak? Aula, fahuma aula, maka 2 anak perempuan lebih layak. Wali annal binta tastahiqus sulusa ma'al dzakari fa ma'al unsa aula. Alasan yang kedua, karena sesungguhnya 1 anak wanita berhak mendapatkan 1/3 harta, bergabung bersama anak laki-laki, maka bersama anak perempuan tentu lebih baik. Ini sudah bicara soal dalil hukum ya. Nah, kalau bicara soal dalil hukum, agak buka sedikit kepalanya, dilonggarkan. Nah, kemudian kening itu yang dikerutkan. Nah, relax dulu, relax. Dah. Ambil oksigen sebanyak-banyaknya. Nah. Kenapa 2 orang anak perempuan dapat 2/3? Ini pertanyaan kedua nih, untuk antum pahami. Kenapa 2 orang anak perempuan dapat 2/3 dalam ilmu faraid, sementara di Quran mengatakan lebih dari 2 berdapat 2/3? Jawaban yang kedua adalah 1 anak perempuan bergabung dengan 1 anak laki-laki dapat berapa dia tadi? 1/3. Bagaimana kira-kira kalau 1 anak perempuan bergabung dengan 1 anak perempuan? Dapat berapa dia? Hah? Mesti dapat dia 2/3.
Mesti 2/3. Dengan anak laki-laki saja yang besar jatahnya, satu anak perempuan dapat 1/3. Apalagi satu anak perempuan gabung dengan satu anak perempuan, pastilah dia dapat 1/3. Kalau satu anak perempuan digabung satu anak perempuan dapat berapa? Berapa jumlahnya? 2. Supaya dapat 1/3 kedua-duanya dapat berapa dia berdua? 2/3. Itu alasan logikanya. Nah, kalau nanti ada yang otak-atik Al-Quran, kalau ada nanti yang mempertanyakan kepada antum, mana dalilnya di Quran 2 orang anak perempuan itu dapat 2/3, sementara saya baca pokok di situ lebih dari 2 baru 2/3. Kalau 2 nggak ada, ngada-ngada kamu itu. Dalilnya adalah kias, satu saudari aja 2 dapat 2/3, apalagi anak. Mana ada hubungan saudari dan anak? Hah? Anak lah. Nah, yang kedua, satu anak perempuan saja, anak laki-laki 2/3, dia lidzakari mislu hadil unsain. Apalagi anak perempuan bersama anak perempuan lebih aula. Kemudian kalimat fauqa dibahas lagi secara bahasa. Fauqa pada ayat fauqa snatain dikatakan tu silat ya namanya. Silah. Nah, kata kil untuk menolak waham lebih jatah dengan melebihkan jumlah. Itu fungsinya. Menolak dugaan lebih jatah dan lebih jumlah. Maka dipakai fauqa. Kalau enggak ada fauqa itu, apa anggapan orang? Kalau mereka anak-anak perempuan, mereka 2 orang, maka mereka 2 orang dapat 2/3. Pemahaman kita apa? Hah? Pemahaman kita bertambah orang, bertambah jatah. Kalau nggak ada kalimat fauqa. Tadi satu anak perempuan dapat berapa? 1/3. Kalau 2 orang anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kalaulah seperti itu redaksi ayatnya, pasti orang berangan-angan 3 anak perempuan 3/3, habis harta semuanya, nggak ada lagi dapat laki-laki. Nah, supaya nggak ada pemahaman seperti itu, Allah beri fauqa, lebih 2 saja 2/3. Berarti jatah itu cuma 2 jenis. Satu anak perempuan setengah, 2 anak perempuan atau lebih 2/3. 2 macam saja. Nggak ada kalau 3 anak perempuan, kalau 4 gimana, kalau 5 gimana, nggak ada pertanyaan begitu. Itu fungsi dari ayat fauqa. Nah, untuk menolak anggapan lebihnya jatah dengan sebab lebih jumlah penerima. 5 fuhimah, karena sesuatu yang dipahami berhaknya 2 anak perempuan akan 2/3 dari menjadikan 1/3 bagi satu orang bersama laki-laki. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi. Tak kala dipahami atau karena sesuatu yang dipahami ini berhaknya 2 orang anak perempuan 2/3 ini karena berhaknya dia 1/3 untuk satu bersama laki-laki. Satu anak perempuan bersama satu anak laki-laki dapat 1/3. Kalau 2, 2/3, 3/3. Kalau dia berempat, 4/3, ngutang lagi ahli waris jadi. Cari 1/3 lagi utang lah. Kenapa? Harta warisan habis. Kalau 5/3 cari utang 2/3 lagi pada yang lain. Supaya anggapan enggak bodoh begitu, maka ditulislah fauqa. Titik. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika ada ia anak itu 1. Jika ada ia anak itu 1, anak perempuan semata wayang tunggal. Si bungsu nendak baradik lain, kakak juga enggak ada. Dalam satu kiraat dengan baca rafa,
Ada qiraat bacanya begini, wa in kanat wahidatun. Kalau kita pakai qiraat wahidatun, maka kana itu tammah. Ingat dalam nahwu mutammimah? Tam. Hanya perlu fa'il, tidak butuh khobar. Itu pakai qiraat wahidatun. Falaha, maka baginya satu anak perempuan dapat setengah harta. Kapan? Ketika tidak punya saudara laki-laki. Cukup, mesti kita berhenti di pertengahan ayat karena ini bahasanya panjang. Subhanallah bihamdihi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.